Halo Bu Aulia, perkenalkan nama saya Kimberly dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet merupakan sebuah negara komunisme terbesar yang terdiri atas 15 negara bagian. Setelah masa Perang Dunia Kedua berakhir, Uni Soviet dan Amerika Serikat mendapatkan titel sebagai negara superpower. Tetapi sayangnya secara perlahan, Uni Soviet mulai mengalami kemunduran. Puncaknya terjadi setelah Perang Afghanistan melawan Soviet, yaitu di tahun 1980 sampai 1989, di mana Uni Soviet harus menelan kekalahan dan mengalami krisis ekonomi karenanya. Di tengah krisis dan perang yang tengah dihadapi, Politbiro Partai Komunis mengangkat Mikhail Gorbachev sebagai sekretaris jenderal partai pada bulan Maret tahun 1985. Ketika menjabat, Gorbachev menerapkan berbagai macam kebijakan baru untuk menghalau krisis yang terjadi, yaitu yang pertama kebijakan glasnost atau politik terbuka, yang kedua perestroika atau restrukturisasi di bidang ekonomi, dan yang terakhir adalah demokratisasi yang merupakan demokratisasi di berbagai macam bidang. Kebijakan yang diterapkan oleh Gorbachev ini akhirnya menciptakan sebuah kondisi baru di Uni Soviet, di mana masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat, perusahaan-perusahaan swasta juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi. Selain itu, pada tahun 1987 diadakan pemilu dan juga Uni Soviet resmi menerapkan sistem multipartai. Di bulan Desember tahun 1988, Uni Soviet juga membentuk suatu Kongres Perwakilan Rakyat yang digunakan untuk memilih presiden. Barulah pada tanggal 15 Maret 1990, akhirnya Mikhail Gorbachev keluar sebagai presiden pertama Uni Soviet. Tetapi sayangnya, ternyata kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Gorbachev ini tidak sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi di Uni Soviet dan tidak sesuai dengan kepribadian rakyat Soviet sendiri. Akhirnya kebijakan ini tidak bisa menghalau krisis ekonomi yang sedang terjadi. Menjelang tahun 1991, Gorbachev mulai kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Banyak negara bagian yang ingin memerdekakan diri. Dan ternyata memang di dalam Undang-Undang Uni Soviet sendiri pun negara bagian yang ingin memerdekakan diri dianggap sebagai hal yang legal. Barulah pada tanggal 8 Desember 1991 ada aksi nyata dari negara bagian yang ingin memerdekakan diri ini, di mana terjadi berbagai macam demonstrasi dan juga terjadi pertemuan antara Presiden Rusia, Belarusia dan juga Ukraina untuk membahas suatu perjanjian baru, yaitu perjanjian Bela-Feza yang mengubah bentuk negara federal menjadi persemakmuran negara-negara merdeka. Akhirnya hal ini membuat negara-negara bagian lainnya semakin ingin memisahkan diri dan banyak sekali terjadi pemberontakan dan juga demonstrasi di Uni Soviet. Menghadapi kekacauan yang sedang terjadi, ternyata Mikhail Gorbachev tidak bisa mengatasinya. Untuk itu, pada tanggal 25 Desember tahun 1991, Gorbachev melepaskan jabatannya sebagai presiden dan menyerahkannya kepada Presiden Rusia, yaitu Boris Yeltsin. Dan satu hari setelahnya, akhirnya Majelis Agung Uni Soviet membubarkan diri dan secara resmi menandakan bahwa Uni Soviet sudah bubar sebagai sebuah negara. Barulah pada tanggal 1 Januari tahun 1992, negara bagian Uni Soviet yang paling besar yaitu Rusia berhasil memerdekakan diri. Nah, itu dia kronologi singkat dari runtuhnya negara Uni Soviet. Di sini saya ingin mencoba merangkum beberapa faktor-faktor yang menyebabkan Uni Soviet bubar. Yang pertama, karena rasa nasionalisme rakyatnya yang rendah. Maka dari itu, saat sistem pemerintahan sentralisasi diubah menjadi desentralisasi, akhirnya digunakan sebagai kesempatan para negara bagian ini untuk melepaskan diri. Yang kedua, karena kebijakan Gorbachev yang diterapkan dinilai belum maksimal dan juga tanpa persiapan, sehingga akhirnya menciptakan kekacauan dan pemerintah kehilangan kontrol sosial atas masyarakat. Yang ketiga, karena pemerintahan yang totaliter, dan yang terakhir karena krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai dan tidak bisa diatasi. Itu dia penjelasan tentang runtuhnya Uni Soviet. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.